彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。Lahan terbuka yang besar telah berubah menjadi sangat sepi pada saat ini. Wajah semua orang membosankan ketika mereka melihat perubahan tak terduga, yang tiba-tiba ini telah terjadi. Beberapa sesepuh dari sekte Mystic Cloud semua bingung. Apakah pelindungmu yang misterius ini bukan pembantu pemimpin sekte? Mengapa? Suara kunyah bergema di langit yang sangat sepi. Beberapa orang bisa membayangkan adegan mengerikan seperti apa yang terjadi dalam kabut hitam. Tubuh seseorang menjadi dingin hanya memikirkannya. Apa yang terjadi? Xiao Yan juga terkejut oleh adegan mendadak ini. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang dan mencegah dirinya jatuh pingsan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Dia segera merasakan energi hangat yang muncul di dalam tubuhnya, yang kosong. Penglihatannya yang kabur juga sedikit lebih jelas saat pandangannya menatap tajam ke arah gugusan kabut hitam sebelum bertanya dengan heran. Orang itu sepertinya telah menelan semangat Yun Shan. Wajah Yao Lao sangat luar biasa pada saat ini. Dia bisa merasakan aura gelap, dingin, tidak biasa dalam kabut hitam dengan cepat menjadi lebih kuat. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Itu tidak terduga bahwa pelindungmu ini benar-benar kejam. Dia telah menarik semangat Yun Shan tanpa kata sebelum menelannya. Dari kelihatannya, sepertinya masalah hari ini belum berakhir. Seruan dingin dari pelindungmu tiba-tiba muncul. Segera, mayat lebih dari selusin tetua sekte Mystic Cloud segera menjadi lembek ketika mereka jatuh. Sepasang sayap douki berwarna hijau dengan cepat muncul di punggungnya saat wajah Yun Yun yang cantik berubah menjadi hijau. Pelindungmu dalam kabut hitam memancarkan tawa dingin ketika dia merasakan Yun Yun bergegas. Aura panah berwarna hitam tiba-tiba ditembak di dahi Yun Yun. Wajah cantik Yun Yun sedingin es. Aura pedang baru saja pergi ketika suara rendah dan dalam terpancar dari kabut hitam. Tubuh Yun Yun tampaknya telah menerima pukulan berat ketika ledakan energi terdengar. Dia dengan cepat jatuh dari langit. Hanya setelah beberapa sayap dari sayap di punggungnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan wajah pucat. Mengingat kekuatannya, itu memang sulit baginya untuk bersaing dengan Protektor Wu. Aku khawatir ini sudah berakhir untuk sekte Mystic Cloud ini. Xiao Yan melihat tetua sekte Mystic Cloud yang tidak memiliki kekuatan kehidupan apapun. Setelah itu, dia melirik Yun Yun yang berwajah pucat sebelum menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Masalah terbesar sekarang bukanlah sekte Mystic Cloud tapi orang itu. Ekspresi Yao Lao serius. Dia bisa merasakan bahwa aura pelindungmu telah diperkuat ke tingkat yang agak menakutkan setelah menyerap roh Yun Shan dan beberapa sesepuh dari sekte Mystic Cloud. Sulit bagi pemenang untuk diputuskan ketika keduanya terlibat dalam pertarungan besar tadi. Namun, sekarang kekuatan pelindungmu telah melambung tinggi dan bahkan Yao Lao tidak yakin dia bisa mengalahkan pelindungmu. Seluruh tubuh Yun Yun gemetar saat dia melihat kepala manusia yang telah muncul di baju besi yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan rasa sakit. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan erat. Jumlah murid sekte Mystic Cloud yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka awalnya terkejut ketika mereka mendengar perintah Yun Yun. Sebelum segera setuju dengan suara marah bersatu. Protektor Wu segera tertawa dingin dan gelap ketika dia melihat aksi Yun Yun. Peluit pedang yang jelas terdengar di langit. Segera, cahaya pedang pelangi muncul dari gunung di belakang sekte Mystic Cloud. Dalam beberapa napas, itu muncul di langit di atas tanah terbuka yang berantakan ini. Cahaya pelangi tersebar, mengungkapkan sosok manusia di dalamnya. Dia mengenakan gaun hitam. Rambutnya yang halus dan hitam dengan lembut mengalir di pundaknya.
melewati pinggangnya yang cantik dan berkumpul di dekat punggungnya. Alis wanitanya tampak seperti gambar sementara kulitnya seperti es salju. Guru, tubuh indah Nalan Yanran bergetar. Dia juga sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Tatapannya dengan cepat menyapu di tanah terbuka secara detail dan matanya segera menyusut saat mereka berhenti di atas Yun Shan dan para sesepuh yang telah kehilangan nyawa. Mereka di tanah terbuka. Syok melayang ke matanya. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan mendesis, "Ini, siapa yang melakukan ini?" Mata Nalan Yanran berbalik ke arah langit sementara mulutnya mengucapkan kata-kata ini. Dia tiba-tiba menegang saat dia menghadapi sosok berjubah hitam yang agak familiar itu. Tatapannya membawa beberapa ketidakpercayaan karena perlahan-lahan bergeser ke atas sebelum akhirnya berhenti di wajah yang ditutupi dengan jejak darah. Kamu adalah Xiao Yan. Mengapa kamu ada di sini?" Meskipun wajah itu tertutup oleh darah segar, Nalan Yanran masih bisa segera mengetahuinya. Dia menjerit terseduh-seduh ketika melakukannya. "Tidak disangka kamu juga telah mencapai tahap ini setelah tidak melihat kamu selama beberapa tahun?" Xiao Yan juga agak terkejut ketika dia mempelajari Nalan Yanran. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir ini juga berada di puncak kelas Do Wang saat ini. Selain itu, melihat tren fluktuasi auranya, itu sebenarnya memiliki jejak mampu melakukan terobosan ke kelas Do Huang kapan saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan ini. Dia telah berlatih dengan getir selama 3 tahun dan mendapat bantuan dari menelan, Valen Heart Flame, untuk mencapai tahap ini. Tidak disangka kalau wanita ini, meskipun douki di tubuhnya mungkin kuat, itu tidak benar-benar miliknya. Dari kelihatannya, dia sepertinya mewarisi beberapa kekuatan. Hanya ketika dia benar-benar telah menyempurnakan kekuatan ini dia akan dapat mengendalikannya dengan sempurna. Dari kelihatannya, ini harus menjadi semacam warisan dari sekte mistik laut. Keberuntungannya memang cukup bagus. Yao Lao di samping perlahan berbicara. Mengingat matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat situasi di dalam tubuh Nalan Yanran dalam sekejap. "Aku akan menjelaskan kepada kamu setelah semuanya selesai." Meskipun Nalan Yanran agak tidak berdaya dalam pertemuan seperti kejadian yang tak terduga setelah meninggalkan retretnya, dia memilih untuk segera mengikuti kata-kata Yun Yun. Yun Yun tidak menunda lagi ketika dia melihat Nalan Yanran mengangguk. Tangisan dingin itu dipancarkan dari mulut Yun Yun. Segera, lautan awan berfluktuasi dan teraglomerasi menjadi pedang energi besar, lebih dari 100 kaki dalam ukuran dan ditutupi dengan garis awan misterius. Tangan Yun Yun dengan kejam memukul gagang pedang dan pedang besar itu segera bergegas menuju pelindung Wu di langit. "Kamu ingin menangani pelindung ini dengan formasi yang rusak? Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri." Pelindung Wu menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat pedang raksasa yang ditembakkan sambil membawa aura pedang yang tajam. Dia segera mengeluarkan senyuman dingin dan gelap sebelum melambaikan lengan bajunya. Kabut berwarna hitam yang aneh bergegas keluar dari lengan bajunya sebelum menutupi pedang besar di dalamnya. Ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit ketika serangan itu benar-benar tidak berguna. Kekuatan pelindung Wu telah jauh melebihi harapan mereka. "Sialan!" Yun Yun dengan gusar mengatupkan gigi peraknya tetapi tidak mau menyerah. Segel tangannya bergerak dan lautan awan sekali lagi berfluktuasi tiba-tiba. Lalat yang menjengkelkan. Pelindung wajah Wu juga tenggelam ketika dia melihat Yun Yun menyerang sekali lagi. Serangan berulang dari yang sebelumnya telah menyebabkan dia menjadi sedikit kesal. Dia segera mengeluarkan teriakan yang rendah, gelap, dan dingin. Energi gelap yang luar biasa dan tidak biasa tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, ia membentuk tangan berwarna hitam besar, lebih dari 100 kaki, di udara. Akhirnya, ia menghantam keras ke arah posisi di mana lautan awan berada. Bang! 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 Suara itu muncul satu demi satu. Handprint energi berwarna hitam sangat cepat. Dalam hanya sekejap mata, itu muncul di atas kepala Yun Yun dan yang lainnya di depan mata mereka yang terkejut. Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao berubah sedikit ketika mereka melihat Protektor Wu mengalihkan pandangannya dan mengubah targetnya menjadi 2 dari mereka. Sebelumnya, dia datang ke undian dengan Yao Lao. Namun, sekarang dia telah menelan roh Yun Shan dan sepasang tetua sekte mistik laut, kekuatannya telah melambung tinggi. Dengan peningkatan kekuatan ini, Yao Lao pasti akan kesulitan bersaing dengannya. Mengingat kondisi cedera serius Xiao Yan saat ini, mustahil baginya untuk bertahan bahkan satu pertukaran dengan Protektor Wu. Oleh karena itu, jika dia dengan paksa mencoba untuk bertempur,
Bukan saja dia tidak dapat memberikan dukungan sedikit pun kepada Yao Lao, tetapi juga akan menyebabkan Yao Lao harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Bertarunglah dengan dia. Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya dengan erat dan menggertakkan giginya dengan kejam. Dia sudah mengambil keputusan di hatinya. Jika orang ini benar-benar ingin menyakiti Yao Lao, dia akan menyebabkan orang ini merasa buruk bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Yao Lao perlahan meraih tangan Xiao Yan tepat saat pikiran ini bertahan di hati orang yang terakhir. Dia tersenyum dan berbicara samar, serahkan dia padaku. Kamu harus pergi ke sisi Hai Bodong. Xiao Yan terkejut. Dia menoleh dan menatap wajah Yao Lao yang berisi sedikit senyum. Dia mengatupkan giginya dan berbicara dengan lembut, Guru, kamu tenang, meskipun kekuatannya telah sangat meningkat, tidak akan mudah baginya untuk membunuh aku. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, guntur berguling-guling di langit saat sosok manusia melintas. Setiap kali sosok manusia muncul, hati orang yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini merasa kedinginan dan ketakutan karena ledakan seperti guntur yang sangat kuat yang meletus. Awan hitam berguling di langit dan beberapa kekuatan kadang-kadang menyebabkan mereka beriak. Baru kemudian garis retakan muncul di awan hitam tebal, memungkinkan benang sinar matahari menyebar ke tempat itu. Namun, meskipun itu adalah sinar matahari, itu menyebabkan semua orang merasa bahwa tidak ada panas pada saat ini. Dari puncak pohon, Xiao Yan melihat ke langit di mana suara guntur yang mengejutkan terus dipancarkan. Ekspresinya sangat jelek. Meskipun dia saat ini dalam keadaan terluka parah, dia masih bisa merasakan situasi pertempuran di langit lebih jelas daripada orang lain karena persepsi spiritualnya yang luar biasa. Kekuatan Yao Lao memang kuat. Meskipun ia berada dalam kondisi spiritual, ia masih bisa meminjam kekuatan Bone Chilling Flame untuk bertarung dengan Protektor Wu, setelah yang terakhir menggunakan teknik rahasia. Namun, dia jelas jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan selama serangan itu. Dari yang terlihat dari situasinya, Yao Lao pasti akan dikalahkan jika ini berlanjut sedikit lebih lama. Xiao Yan tidak jelas tentang kekuatan pertempuran yang sebenarnya dari seorang elit Douzong. Setelah tabrakan sengit ini, awan hitam yang tersebar di langit menjadi lebih tipis. Sinar matahari merembes menembus awan hitam tipis dan tersebar mengusir sebagian kegelapan di tanah terbuka. Kamu memang layak menjadi Yao Zunse yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih seperti kacang keras bahkan pada tahap ini. Namun, berapa lama kamu bisa mempertahankan pertempuran seperti ini? Bayangan hitam itu tergantung di langit. Setelah itu, Protektor Wu melihat Yao Lao yang semakin ilusi dan tertawa dengan cara yang menyeramkan. Aku yang lama juga tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan kondisi kamu ini. Yao Lao berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Meskipun kondisi di dalam tubuhnya sangat mengerikan, dia tidak mengungkapkan sedikit pun tanda itu. Kilau merah di bawah jubah hitam berkedip-kedip. Sesaat kemudian, Protektor Wu tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan padat, aku juga cukup bodoh. Daripada menangkap Softie yang dapat dengan mudah aku tangkap, aku datang untuk mencari kamu, seseorang dengan duri. Karena kamu memperlakukan bocah itu dengan sangat baik, apakah kamu tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya? Tawa pelindung sinis tawa baru saja terdengar ketika tubuhnya melintas tanpa menunggu jawaban Yao Lao. Dia menarik udara dan bergegas menuju tempat di mana Xiao Yan berada. Tercela. Ekspresi Yao Lao langsung berubah ketika dia melihat tindakan Protektor Wu. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sesaat linglung ketika mereka melihat wanita yang menyihir itu. Wajah seperti iblis yang menyihir seperti ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, beberapa orang yang cukup akrab dengan wajah ini mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mengeluarkan seruan setelah melihatnya. Ratu Medusa? Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya melihat wanita yang telah menarik Xiao Yan kembali saat dia mundur dengan wajah kaget saat mereka tanpa sadar berteriak. Tangisan beberapa orang ini juga menyebabkan keributan di tanah terbuka. Reputasi ganas Ratu Medusa sangat luar biasa dalam kekaisaran Jia Ma. Meskipun jejaknya telah lenyap beberapa tahun ini, reputasi ganasnya masih belum berkurang banyak. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia sudah pernah melihat Medusa sekali. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiao Yan, sepertinya mereka bukan musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Ratu Medusa ini juga seorang elit asli Douzong.
Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan Protektor Wu yang telah menelan roh dari banyak ahli, sepertinya dia akan mampu melindungi Xiao Yan. Tidak perlu panik. Dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan Xiao Yan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian dalam hati mereka sambil merasa tercengang. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, sepertinya tidak ada satu orang pun yang dapat melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Queen Medusa saat ini. Pelindungmu juga telah pulih selama waktu itu Xiao Yan sedang berbicara lembut dengan Medusa. Kilau merah di bawah jubah berkedip ketika dia mendengar tangisan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Pakar Medusa itu pada masa itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Souls juga memberi perhatian pada para ahli dari perlombaan ini. Tak terduga mereka akan bertemu di sini. Rupanya ada banyak Medusa dari generasi ke generasi dan Medusa yang dirujuk di sini adalah salah satu dari waktu yang lama. Aku akan menyarankan kamu untuk tidak campur tangan dalam masalah Hall of Soul kami. Jika tidak, akan sangat terlambat ketika masalah menyerang. Berkilau merah di mata tajam Protektor Wu berkedip saat dia berbicara dengan cara jahat ketika merasakan kekuatan yang tersebar dari tubuh Medusa yang tidak dapat diremehkan. Kehidupannya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik acuh tak acuh pada pelindungmu dan menjawab. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkelap-kelip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindungmu sebelum akhirnya menembak ke langit seperti sinyal asap. Kekuatan yang keluar dari tubuhnya akan menyebabkan bahkan seorang ahli Do Uang tertembak. Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura megah yang melonjak keluar dari tubuh pelindungmu. Ahli semacam ini adalah yang pertama kali dia temui dalam waktu yang sangat lama. Dari kelihatannya, mustahil bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini. Ekspresi sedih pada kepala manusia ilusi yang telah berkembang menjadi ratusan kaki dalam ukuran segera memadatkan ketika tawa Protektor Wu bergema di atas langit. Cahaya hitam yang luar biasa padat meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Bang! Suara keras itu seperti guntur berguling yang bergema di gunung. Apa yang terjadi? Kegelapan tiba-tiba menyebabkan keributan untuk segera menerobos di tanah terbuka. Sejumlah orang yang tak terhitung mengeluarkan seruan saat kepanikan menyebar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan datangnya kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu bahwa tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi pelindungmu. Selama energi yang tersebar, kegelapan secara alami akan hilang secara otomatis. Aku bertanya-tanya bagaimana cara guru dan Cailin. Xiao Yan mengerutkan kening dengan penuh perhatian saat dia melihat langit yang gelap dan gelap. Dia mengepalkan tinjunya erat karena kegelisahan secara bertahap meningkat di dalam hatinya. Dari penampilan tindakan Protektor Wu, tampak bahwa dia telah mengambil semangat Yunshan dan menyebabkannya menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri dari semangat seorang elit Douzong. Tubuh Xiao Yan tidak bisa tidak gemetar sedikit saat dia memikirkannya. Xiao Yan mengeluarkan kutukan marah ketika pengamatannya sia-sia. Dia merapatkan alisnya erat-erat, dan jantungnya tiba-tiba bergerak sesaat kemudian. Benang api hijau gelap mengalir di sepanjang pembuluh darahnya sebelum melompat ke kedua matanya, mengubah pupil hitam gelap itu ke mata api dengan latar belakang. Ketika api inti teratai hijau muncul di kedua mata, kegelapan yang pandangan seseorang tidak bisa menembus mulai perlahan menyebar. Sebuah dunia yang membawa sedikit giok hijau muncul di depan mata Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Kepucatan perlahan muncul di wajahnya. Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh di dalam kegelapan bersama. Saat ini, situasi keduanya tidak bagus. Yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi tubuh asli ilusi yang semula menjadi semakin transparan. Pelindungmu berdiri di langit tidak jauh, di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput tertahan pada sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan teraglomerasi dalam gugus cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika semangat Yunshan menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, kekuatan spiritual ini yang lahir dari penghancuran diri sepenuhnya dikendalikan oleh Protektor Wu. Meskipun pandangan Xiao Yan mampu melihat melalui kegelapan ini,
Sepertinya tirai langit hitam ini bahkan mengisolasi suara yang jauh. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak yakin apakah ada percakapan antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat bahwa itu wajah pelindung Wu telah berubah menjadi buas setelah mereka bertiga berhadapan. Untuk sesaat, energi spiritual hitam gelap yang sangat besar terangkat tinggi. Kedua telapak tangannya didorong ke depan, dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao Lao. Kelompok spiritual hitam gelap melayang di udara. Meskipun jarak yang sangat jauh dari itu, Xiao Yan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul juga dirasakan oleh Hai Bodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berseru, apa yang terjadi? Apakah mereka berkelahi di atas? Apa tekanan spiritual yang menakutkan? Kemucatan muncul di wajah FAMA. Dia menemukan bahwa di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kelompok energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Medusa yang berwajah serius dan Yao Lao, sementara semua orang diam-diam terkejut. Itu tidak berhenti sesaat, bahkan sebelum itu dihancurkan dengan keras. Riak menakutkan itu mengguncang ruang sampai gemetar. Meracuni. Energi spiritual liar dan kekerasan menabrak Medusa dan Yao Lao yang tidak dapat menghindarinya. 7 energi berwarna dan nyala api putih yang padat meletus, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi energi spiritual yang liar dan penuh kekerasan. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan spiritual hitam gelap melonjak dan dengan paksa menekan energi megah yang menyerbu keluar dari tubuh mereka berdua kembali ke mereka. 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Pucat juga muncul di wajah Medusa. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hall of Soul, itu tidak akan menjadi masalah mudah bagi mereka untuk menyempurnakan semangat aku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak terburu-buru sebelum kamu memiliki kemampuan. Kamu tidak dapat menemui kecelakaan sedikit pun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayah kamu. Anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan guru ini. Aku selalu sangat puas dengan kamu. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiao Yan dan segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahi Xiao Yan. Cakar tangan protektor Wu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat ketika segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak dan tawa gelap dengan paksa menyerap segalanya ke dalam sekelompok kabut hitam.